Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Nah, apa saja sih yang dapat kita pelajari dari teks ceramah? Yuk simak penjelasannya. Nah, sekarang kalian memasuki materi tentang teks ceramah. Apakah dari kalian sudah pernah mendengar atau melihat tentang ceramah? Jika sudah, tentunya kalian mengetahui pengertian dari apa itu teks ceramah. Jadi, teks ceramah merupakan teks yang berisi penyampaian suatu informasi atau pengetahuan yang ditujukan kepada orang banyak yang disampaikan atau dituliskan oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan di bidangnya. Jadi, teks ceramah disampaikan atau ditulis oleh pakar atau ahli khusus di bidangnya. Nah, untuk penyampaian teks ceramah ini pula itu dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui sarana komunikasi, yaitu televisi, radio, dan media lainnya. Jadi, teks ceramah ini pula juga bersifat publis ya, bersifat yang ditujukan kepada orang banyak. Selanjutnya, adapun perbedaan dari teks ceramah, pidato, dan khotbah. Tentunya kalian sudah pernah belajar tentang pidato, bahkan mengetahui apa itu khotbah. Nah, dari ketiganya kita akan mempelajari perbedaannya. Yang pertama, kita akan melihat dari topik atau permasalahan yang disampaikan. Untuk ceramah, topik pembicaraannya itu berisi pengetahuan, sedangkan pidato itu topik pembicaraannya bersifat umum. Lalu khotbah, topik pembicaraannya berisi tentang praktik ibadah, ajakan memperkuat iman, atau hal-hal khusus mengenai keagamaan. Dari ketiga itu pula, pidato memiliki sifat yaitu persuasif atau ajakan, yaitu dapat mengajak pendengarnya melakukan sesuatu dari informasi yang disampaikan di dalam pidato tersebut. Lalu yang kedua, kita lihat dari tempat atau waktu yang dapat dilakukan dari ceramah, pidato, dan khotbah. Untuk ceramah dapat dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, maupun di tempat-tempat khusus seperti acara seminar. Lalu yang kedua yaitu pidato, itu dilakukan pada acara tertentu dan tempat tertentu pula. Maksudnya adalah pada peringatan 17 Agustus, biasanya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikan pidatonya. Nah, pidato itu pula merupakan salah satu acara tertentu yang disampaikan pada peringatan 17 Agustus saja. Nah, itulah yang dimaksud dari dilakukan pada acara tertentu. Lalu khotbah dilakukan hanya di tempat ibadah. Tentunya khotbah hanya dilakukan satu minggu sekali, yaitu pada hari Jumat di tempat ibadah di masjid. Nah, yang ketiga yaitu terdapat komunikasi dua arah. Ceramah memiliki komunikasi dua arah karena di dalam ceramah kita dapat membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab, yaitu pendengar maupun penceramah dapat melakukan tektok atau feedback yang berkaitan dengan pengetahuan atau informasi yang disampaikan oleh penceramah. Sedangkan pidato itu hanya memiliki komunikasi satu arah, karena di dalam pidato hanya disampaikan oleh penyampainya saja dan tidak memiliki feedback atau umpan balik dari pendengarnya. Begitu pula di dalam khotbah hanya memiliki komunikasi satu arah karena biasanya pada khotbah Jumat itu sang penceramah atau yang menyampaikan khotbah tidak membuka sesi tanya jawab sehingga tidak adanya feedback atau umpan balik dari si pendengar.
Yang ketiga, ada unsur-unsur teks ceramah. Ada 5 unsur teks ceramah. Yang pertama ada penceramah, yang kedua pendengar, yang ketiga materi, yang keempat metode ceramah, dan kelima media ceramah. Nah, yang pertama adalah penceramah. Penceramah merupakan orang yang melakukan atau menyampaikan ceramah kepada orang banyak. Nah, penceramah inilah merupakan suatu unsur yang paling utama atau yang harus ada di dalam unsur-unsur ceramah. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari si penceramah. Pendengar ini pula merupakan unsur utama pula di dalam unsur teks ceramah. Jadi, penceramah dan pendengar merupakan dua hal yang harus ada di dalam teks ceramah. Begitu pula yang ketiga, yaitu materi. Materi atau informasi yang disampaikan oleh penceramah itu dapat berasal dari berbagai sumber, ya. Dapat disesuaikan dengan informasi atau tema apa yang ingin kita sampaikan kepada orang banyak. Nah, materi itulah hendaknya dapat disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan itu akan lebih mudah diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan materi. Metode ceramah ini disesuaikan oleh masing-masing penceramah. Sebab masing-masing penceramah memiliki keterampilan sendiri-sendiri. Nah, di dalam melakukan metode ceramah ini, ada penceramah yang melakukan ceramah dengan menghafal atau tanpa teks. Ada yang menggunakan naskah lengkap. Ada pula yang menggunakan metode ceramah seperti hanya menuliskan pokok-pokok pikirannya saja, lalu sang penceramah itu dapat memberikan penjelasan lebih detail. Yang kelima yaitu media ceramah. Media ceramah ini bisa ada, bisa tidak di dalam ceramah, karena media ceramah itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sehingga media ceramah ini dapat dikatakan kita bisa menggunakan media sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, bahkan media-media lainnya. Nah, selanjutnya adapun struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, maupun penutup. Pembuka atau pendahuluan ini kita tandai bahwa di dalam pembuka itu berupa pengenalan isu atau permasalahan yang akan disampaikan kepada pendengar. Nah, di dalam pembuka ini pula dapat berisi tentang pengantar, isu-isu masalah apa yang dapat kita sampaikan secara umum. Nah, lalu yang kedua yaitu isi. Isi merupakan rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis, lalu diperkuat dengan argumen-argumen lainnya, atau dapat dikatakan di dalam isi ini merupakan penjelasan lebih detail dari isu atau permasalahan yang disampaikan di pembuka secara umum, sehingga di dalam isi ini dapat disampaikan secara tuntas oleh penceramah agar pendengar itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh penceramah. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini dapat berupa kesimpulan maupun penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, itulah struktur-struktur teks ceramah. Selanjutnya, ada pun contoh teks ceramah. Nah, coba kalian perhatikan teks yang berjudul "Menurunnya Kesantunan dalam Berbahasa di Masyarakat". Coba kalian baca dan perhatikan, lalu kalian analisis mana yang merupakan pembuka, mana yang merupakan isi, dan mana yang merupakan penutup.
Nah, jika kalian sudah mengamatinya, dari awal paragraf saja kita sudah mengetahui bahwa pada paragraf pertama itu merupakan pembuka. Nah, lalu yang struktur yang kedua adalah isi. Yang merupakan isi adalah dari paragraf 2 hingga paragraf 5. Inilah yang disebut dengan isi. Lalu yang struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, tentunya struktur penutup ini ada di paragraf terakhir, yaitu yang biasanya berisi kesimpulan atau penegasan ulang kembali pernyataan-pernyataan yang ada di dalam pembuka maupun isi. Nah, itulah contoh dari teks ceramah beserta analisis berdasarkan struktur teks ceramah. Selanjutnya, ada pun kaidah kebahasaan dari struktur teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang atau yang kita sebut sebagai pronomina. Kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua, bahkan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama tunggal ini contohnya seperti saya, aku, sedangkan kata ganti pertama jamak itu seperti kami, kita. Nah, yang di teks itu tipe ya. Nah, lalu yang kedua kata ganti orang yang kedua tunggal yaitu kamu, Anda, sedangkan jamaknya yaitu kalian. Nah, kata ganti orang yang ketiga tunggal itu seperti dia, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak itu mereka. Nah, adapun penggunaan kata sapaan untuk orang banyak yakni seperti hadirin, kalian, saudara, bapak, atau ibu. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, kata-kata teknis atau istilah ini merupakan kata-kata khusus yang digunakan oleh bidang tertentu. Nah, contohnya adalah kurikulum. Kurikulum ini hanya digunakan di bidang pendidikan. Nah, kita juga bisa memasukkan kata-kata teknis atau istilah khusus jika yang kita bahas berkaitan dengan kesehatan. Nah, jadi harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang kita angkat. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kita bisa menggunakan konjungsi seperti sebab, karena, oleh karena itu. Nah, yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal. Hubungan temporal atau perbandingan. Contohnya seperti namun, sebaiknya, dan kemudian. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental itu berkaitan dengan respon atau sikap kita terhadap suatu kejadian. Nah, seperti kata-kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Nah, yang keenam yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu merupakan kata-kata ajakan, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, itulah kata-kata persuasif. Yang ketujuh, adapun kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini akan dijelaskan di berikutnya. Nah, ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat yang ditandai oleh kata penghubung seperti sehingga, sampai-sampai, maka. Nah, di dalam kalimat majemuk bertingkat memiliki beberapa jenis kalimat majemuk. Nah, sebelum kita mengetahui kalimat-kalimat tersebut, kita harus tahu
Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Jadi, kalimat majemuk bertingkat ini merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Nah, salah satu unsur klausa ini ada yang menduduki induk kalimat dan unsur klausa lainnya itu sebagai anak kalimat. Langsung saja kita ke contoh. Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat. Nah, ini ditandai oleh kata-kata hubung seperti sehingga, sampai-sampai, maka. Nah, contohnya adalah ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, ia terlalu bekerja keras merupakan induk kalimat yang dihubungkan dengan kata hubung yaitu sehingga dan anak kalimatnya adalah jatuh sakit. Lalu yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara yang ditandai oleh kata hubung yaitu kata dengan. Contohnya, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Nah, coba yang mana induk kalimat dan yang mana anak kalimat? Ya, jadi yang induk kalimat yaitu kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya. Nah, lalu dihubungkan dengan kata hubung yaitu kata dengan, dan anak kalimatnya yaitu memperkokoh pertahanan mereka. Nah, memperkokoh pertahanan mereka ini termasuk adalah cara. Jadi, untuk kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya ini dilakukan dengan cara memperkokoh pertahanan mereka. Jadi, antara induk kalimat dan anak kalimat itu memiliki suatu hubungan. Nah, yang ketiga yaitu kalimat majemuk hubungan sangkalan. Sangkalan atau elakan ya. Nah, ini ditandai oleh konjungsi seolah-olah seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Nah, seolah-olah ini menandakan seperti seakan-akan tidak pernah terjadi, tidak akan terjadi suatu apapun di dalam kota itu. Nah, yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan. Nah, ini ditandai oleh konjungsi yaitu padahal, sedangkan. Nah, contohnya para tamu sudah siap, sedangkan kita belum. Nah, itu berdasarkan kenyataannya. Nah, para tamu sudah pada siap, tetapi kita belum. Yang kelima, kalimat majemuk yaitu hasil. Nah, ditandai oleh konjungsi makanya. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Ya. Lalu yang keenam, kalimat majemuk hubungan syarat. Itu menggunakan konjungsi seperti apabila, asalkan, jika. Nah, contohnya, saya akan dengan senang hati menolongmu. Nah, persyaratannya yaitu jika kamu bersedia menerimanya. Nah, itulah yang termasuk kalimat majemuk hubungan syarat. Yang ketujuh, kalimat majemuk hubungan tujuan. Itu menggunakan konjungsi agar, supaya, dan lain-lain. Contohnya, kakak menambahkan aksesoris di rambutnya. Nah, tujuannya agar terlihat anggun. Nah, tentunya kalian dari beberapa contoh sudah bisa membedakan ya antara induk kalimat dengan anak kalimat. Yang kedelapan yaitu kalimat majemuk konsensif. Nah, kalimat majemuk konsensif ini menggunakan konjungsi seperti meskipun, walaupun, dan lain-lain. Nah, contohnya, meskipun belum lulus sekolah, Benny sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, konjungsi atau kata hubung ini biasanya kan diletakkan di tengah. Nah, ini diletakkan di awal. Gitu. Lalu yang kesembilan yaitu kalimat majemuk hubungan perbandingan. Nah, hubungan perbandingan ini menggunakan konjungsi seperti daripada, ibarat. Nah, contohnya, Riza lebih suka menonton film horor daripada film action. Nah, itulah yang dimaksud dengan membandingkan. Jadi membandingkan bahwa Rizal ini lebih suka horor daripada film action.
itulah jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang terakhir yaitu cara-cara menyusun teks ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik. Sebelum kita menyusun teks ceramah, kita tentukan dulu topik apa yang ingin kita sampaikan atau topik yang akan kita jadikan bahan ceramah yang akan disampaikan kepada publik. Nah, topik ini bisa topik-topik hangat atau masalah keagamaan, masalah pengalaman dalam pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, lalu ketika sudah menentukan topik, kita bisa menentukan atau merumuskan tujuan ceramah itu. Nah, tujuan ceramah itu apa? Nah, kita bisa tentukan tujuan ceramah itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Misalnya jika tujuan umum itu ditujukan untuk memberitahukan, mempengaruhi, dan menghibur. Sedangkan tujuan khusus ini itu seperti lebih ke khusus atau lebih detail, seperti lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Nah, itulah yang dinamakan tujuan khusus. Lalu ketika sudah menentukan atau merumuskan tujuan dari ceramah itu, kita bisa langsung menyusun kerangka ceramah terlebih dahulu. Nah, manfaat dari kerangka ceramah inilah itu memudahkan kita untuk menyusun ceramah agar jauh lebih sistematis. Nah, kerangka ceramah merupakan rencana-rencana ya yang memuat garis besar materi apa yang akan kita ceramahkan. Nah, lalu yang terakhir yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, di dalam penyusunan ceramah ini kita dapat membuat ceramah yang lebih utuh dan lengkap. Jika tadi yang menyusun kerangka hanya berisi tentang garis-garis besarnya saja, sedangkan yang keempat yaitu menyusun ceramah, itu kita bisa kembangkan garis besar yang kita tulis di dalam kerangka itu menjadi teks ceramah yang utuh dan lengkap. Nah, itulah materi tentang teks-teks ceramah.